Kerajaan Saudi Arabia merupakan sebuah kerajaan yang menyimpan banyak cerita. Dalam setiap fasenya, kerajaan ini selalu diperhitungkan baik oleh kawan maupun oleh lawan. Nah, dalam video ini kita akan membahas sejarah singkat kerajaan Arab Saudi, mulai dari latar belakang gerakan Wahabi hingga perseteruannya dengan Kesultanan Utsmaniyah. Gerakan Wahabi adalah sebuah gerakan berbasis keagamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama yang berasal dari Najd, timur semenanjung Arabia. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam yang menurut Syekh Abdul Wahhab sudah banyak tercemar oleh kufarat-kufarat dan bid'ah-bid'ah yang sangat jauh dari sumber-sumber ajaran agama Islam itu sendiri. Pada waktu itu, banyak masyarakat muslim beranggapan bahwasanya kewajiban sebagai seorang muslim hanyalah sekedar pengakuannya terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad SAW sebagai utusannya. Terlepas apakah ia menjalankan kewajiban yang diberikan oleh agama maupun larangan yang diberikan oleh agama, jika ia masih meyakini makna dari syahadat tersebut, maka ia tetap dianggap sebagai seorang muslim. Akan tetapi, Syekh Muhammad tidak memiliki anggapan seperti itu. Beliau justru memiliki anggapan sebaliknya, di mana masyarakat muslim atau seorang muslim tidak hanya cukup dari sekedar syahadat saja, tetapi juga dibarengi dengan perilaku seperti berdakwah menentang kezaliman, memberantas kufarat dan bid'ah, dan juga menyebarluaskan agama Islam yang lurus yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Muhammad kemudian berusaha untuk menyebarkan pemahamannya tersebut ke beberapa daerah di sekitaran beliau hidup. Dan akhirnya penguasa dari kota Di'riyah menerima ajarannya, setelah sebelumnya tertolak oleh penguasa kota lainnya sebanyak 2 kali. Di'riyah merupakan sebuah kota kecil yang dihuni oleh suku Arab Baduy dan dipimpin oleh seseorang bernama Muhammad bin Sa'ud. Nah, dari sinilah asal-usul keluarga, nama dinasti dan juga kerajaan Arab Saudi berasal. Selanjutnya Muhammad bin Sa'ud dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan perjanjian, yaitu Syekh Muhammad akan memberikan legitimasi keagamaan terhadap ekspansi yang dilakukan oleh Ibnu Saud ini, dan sebagai timbal baliknya Ibnu Saud akan memberikan atau akan menjadikan ideologi yang dibawa oleh Syekh Muhammad ini atau ideologi Wahabisme ini menjadi ideologi resmi wilayah kekuasaannya. Tanpa diduga-duga, ajaran dan ideologi yang dibawa oleh Syekh bin Abdul Wahhab mendapatkan sambutan yang hangat di kalangan suku Badui Arab yang berada di Najd. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar tahun 1803, pasukan Saudi berhasil menaklukkan kota suci umat Islam, yaitu Mekkah, dari tangan Kesultanan Utsmaniyah, disusul oleh kota Madinah pada tahun 1805. Pemerintahan Arab Saudi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kebijakan yang ada di 2 kota suci tersebut. Mereka menerapkan hukum Islam yang lebih ketat daripada pemerintahan sebelumnya. Misalnya seperti mereka melarang penjualan rokok dan tembakau, lalu melarang laki-laki memakai pakaian yang berbahan dasar sutra, dan menghancurkan kuburan-kuburan yang di atasnya terdapat bangunan, bahkan termasuk kuburan sahabat Nabi. Misalnya seperti kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemenangan yang didapatkan oleh kerajaan Saudi
tidak disambut begitu bahagia oleh banyak pihak. Seorang ulama Utsmaniyah terkemuka di Madinah mengirimkan surat bertanda tangan 50 pejabat resmi ke Istanbul yang menyamakan ajaran Wahabi dengan gerakan Syiah Qaramitoh yang terjadi di abad 10 Masehi, di mana mereka berhasil menaklukkan kota suci Mekkah dan membawa pergi Hajar Aswad dari sana. Pemerintah Utsmaniyah juga menerbitkan kampanye resmi di tahun 1802 yang berisikan bahwa ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak lain hanyalah bentuk lain daripada Khawarij, salah satu ideologi sesat yang pernah terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seorang ulama dari Mesir yang hidup pada zaman itu, yaitu Abdurrahman Al-Jabarti, mengungkapkan pandangannya mengenai gerakan Wahabi ini. Ia menjelaskan bahwasanya gerakan Wahabi ini adalah gerakan yang kampungan, fanatik, dan juga sesat. Ia juga mengecam terkait pembantaian yang dilakukan oleh mereka di Taif pada tahun 1803. Akan tetapi di akhir penjelasannya, Syekh Abdurrahman Al-Jabarti ini menjelaskan bahwasanya gerakan Wahabi ini bukanlah gerakan yang membawa aliran baru atau ajaran sesat. Gerakan Wahabi ini hanyalah gerakan yang tetap berpegang pada ajaran Islam Sunni pada umumnya, dan mereka menyebarluaskan agama Islam Sunni yang ada pada umumnya. Keberhasilan Saudi yang gemilang ternyata tidak disukai oleh pemerintah Utsmaniyah. Tidak cukup dengan kampanye dan tuduhan sesatnya terhadap kerajaan yang baru muncul itu, Utsmaniyah memerintahkan gubernur Mesirnya yang terkenal, yaitu Muhammad Ali, untuk menghancurkan kerajaan Saudi di tahun 1803, segera setelah Saudi berhasil menaklukkan Mekkah dari tangan mereka. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh Utsmaniyah ini tidaklah mudah. Mereka harus masuk menerobos ke dalam kantung-kantung pertahanan yang sangat dikuasai oleh suku Arab Baduy yang merupakan suku dari pemerintahan Saudi tersebut. Tentu hal ini tidaklah menjadi mudah bagi pasukan Utsmani dan butuh atau memakan waktu yang sangat lama. Setelah bertahun-tahun perang ini tak kunjung mendapatkan titik terang, akhirnya pasukan Utsmaniyah berhasil menaklukkan salah satu kota pelabuhan terpenting yang mensuplai kebutuhan dua kota suci, yaitu kota Yanbu pada bulan Agustus 1811. 1 tahun kemudian, pasukan Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota Madinah pada bulan November 1812. Pada bulan Januari tahun 1813, seluruh pasukan Saudi telah diusir seluruhnya dari Hijaz dan mengundurkan diri ke Najd. Pasukan Utsmaniyah kemudian mendesak maju menuju salah satu daerah vital kerajaan Saudi, yaitu Najd. Tetapi setelah 2 tahun tidak menemukan titik terang, akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian yang dilakukan pada tahun 1815, yaitu pasukan Utsmaniyah akan mundur dari Najd, namun Hijaz akan tetap menjadi wilayah dan otoritas bagi Kesultanan Utsmaniyah. Setelah perjanjian terjadi, pemerintah Saudi menyerang beberapa suku sekutu mereka karena kecewa dengan kinerja mereka ketika melawan tentara Utsmaniyah. Beberapa pemimpin dari suku tersebut kemudian bertolak menuju Kairo dan mengadukan hal tersebut kepada Muhammad Ali, seraya meminta bantuannya agar segera mengarahkan pasukan kembali untuk menghancurkan kerajaan Saudi. Muhammad Ali pun mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Ibrahim Pasha, untuk memerangi dan menghancurkan kerajaan Saudi. Pasukan Utsmaniyah sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan di sebelumnya. Kali ini pemerintahan Utsmaniyah melakukan kerjasama dengan
mereka yang membenci kerajaan Saudi dan menyuguhkan hadiah-hadiah yang besar kepada mereka. Hal ini pun menuaikan hasil. Pada akhirnya tanggal 18 September tahun 1818, ibu kota di Riyadh berhasil ditaklukkan dan pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Saud berhasil ditangkap dan dibawa ke Istanbul untuk dieksekusi di hadapan publik. Pada akhirnya, Utsmaniyah memang berhasil menghancurkan negara Saudi. Akan tetapi, gurun pasir Najd telah merasakan bagaimana ajaran Wahabisme menjadikan mereka bersatu, berhasil menaklukkan kota suci, dan setidaknya menghalau pasukan Utsmaniyah dari sana selama 7 tahun sebelum akhirnya dua kota suci itu tunduk pada tahun 1812. Negara Saudi telah hancur dan binasa, akan tetapi ajaran Wahabi tetap melekat di kalangan masyarakat Najd. Tak lama setelah pasukan Utsmani pergi dari Najd pada tahun 1820, seorang bernama Turki bin Abdullah, yaitu anak dari pemimpin yang dieksekusi di Istanbul, menaklukkan Riyadh dan mendirikan atau mengumumkan berdirinya negara Saudi baru atau yang biasa disebut dengan negara Saudi kedua. Dia mengikuti leluhurnya, yaitu menerapkan ideologi Wahabisme sebagai ideologi resmi negara.